Netflix, sang raksasa layanan video streaming itu baru aja memecat 150 karyawannya, kehilangan 200.000 pelanggan di kuartal pertama tahun ini, dan diprediksi akan kehilangan 2 juta pelanggan lagi di kuartal berikutnya. Saham Netflix juga drop 70% dibandingkan 6 bulan lalu. Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dari Netflix? Apa penyebabnya dan apa strategi Netflix untuk melawan arus kehancurannya itu? Yuk, kita simak jawabannya di video singkat ini. Kita akan mulai dengan menyelami awal terciptanya Netflix, kemudian menelusuri jalan panjang berliku Netflix untuk menuju puncak keberhasilan. Setelah itu, kita akan buka-bukaan tentang apa yang terjadi sehingga Netflix bisa jatuh seperti sekarang. Dilanjutkan dengan mengupas langkah strategis Netflix untuk menangkal kehancurannya. Di akhir, seperti biasa, kita akan ulas 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pendiri Netflix, Mark Randolph dan Reed Hastings terinspirasi oleh kesuksesan perusahaan e-commerce Amazon.com. Ketika video berformat DVD diluncurkan di Amerika pada tahun 1997, keduanya punya ide untuk memulai bisnis penyewaan DVD berbasis situs web seperti Amazon. Ukuran DVD yang compact, tipis, dan ringan memungkinkannya untuk dikirim melalui pos. Maka di tahun 1998, Netflix.com meluncur. Pelanggan dapat memilih koleksi DVD dan menyewanya melalui website tersebut. Kemudian DVD yang disewa akan dikirim melalui pos langsung ke rumah si pelanggan. Pada awalnya, peluncuran Netflix hanya memiliki 926 judul DVD. Layanan yang diberikan merupakan penyewaan DVD selama 7 hari dengan biaya $4 ditambah biaya pengiriman $2. Netflix.com memiliki fitur unggulan yang menjadi ciri khasnya sekaligus revolusioner di masanya, yaitu Smart Suggestion Algorithm, di mana setelah pelanggan menyewa film beberapa kali, maka Netflix dapat memberikan rekomendasi film baru secara otomatis yang sesuai dengan selera si pelanggan. Hanya dalam waktu 48 jam sejak go online, Netflix harus meningkatkan bandwidth dari situs webnya dikarenakan traffic yang padat dari para konsumen. Pada tahun 1999, Netflix berhasil mendapatkan suntikan modal senilai $30 juta dari grup Arnold yang memungkinkan Netflix untuk meluncurkan inovasi terbarunya bernama Marquee Program. Program ini memungkinkan para pelanggan Netflix untuk menyewa DVD sebanyak yang mereka inginkan selama 1 bulan hanya dengan membayar $16, tanpa biaya keterlambatan, tanpa tanggal jatuh tempo. Program ini terinspirasi dari pengalaman buruk Reed Hastings ketika dia harus membayar biaya denda sebesar $40 gara-gara terlambat mengembalikan video. Netflix pun semakin populer. Setiap hari Netflix menerima 10.000 pesanan DVD dengan pendapatan hampir mencapai $5 juta. Walaupun jumlah pelanggan terus bertumbuh, Netflix masih terus merugi. Karena itu, maka di tahun 2000, para founders sempat menawarkan Blockbuster untuk membeli Netflix dengan harga $50 juta. Blockbuster saat itu merupakan perusahaan penyewaan kaset video yang terbesar dan tertua yang memiliki 60.000 pegawai dengan 8.000 cabang tersebar di seluruh Amerika. Dan Blockbuster menolak tawaran Netflix mentah dan memilih untuk bekerja sama dengan Enron Broadband untuk meluncurkan jasa streaming video melalui internet yang ternyata gagal total. Di akhir tahun 2001, pemutar DVD yang harganya semakin murah menjadi hadiah akhir tahun yang sangat populer. Maka permintaan untuk layanan berlangganan DVD pun meningkat luar biasa. Dalam rangka membiayai rencana pengembangannya, Netflix melakukan aksi go public pada 29 Mei 2002, menjual 5,5 juta lembar saham dengan harga $15 per lembarnya. Dan setahun kemudian, Netflix berhasil mencapai 1 juta subscriber sekaligus meraih keuntungan pertamanya. Kesuksesan Netflix tentu saja mengundang pemain besar untuk masuk ke dalam bisnis penyewaan DVD, diantaranya adalah Blockbuster dan Walmart. Walaupun demikian, dengan fundamental yang sudah kuat, Netflix bukan hanya mampu bertahan, tapi juga mampu mengungguli mereka. Di tahun 2005, Netflix berhasil mengirim 1 juta film setiap harinya dari koleksi total sebanyak 35.000 judul film dan merayakan pengiriman keping DVD yang ke-1 miliar di tahun 2007. Walmart akhirnya mundur dari bisnis penyewaan DVD di tahun 2005 dan Blockbuster mengumumkan kebangkrutannya di tahun 2010. Netflix tidak berhenti berinovasi. Ia terus mengeksplorasi ruang dan peluang pengembangan bisnisnya. Hastings melihat teknologi video streaming yang tengah berkembang pada saat itu akan menjadi masa depan industri hiburan rumah.
Maka di tahun 2004, Netflix melakukan eksperimentasi bisnis video streaming bekerjasama dengan TiVo. TiVo menyediakan hardware set-top box, sementara Netflix menyediakan konten film-film unggulan. Eksperimentasi pertama ini ternyata gagal. Netflix kesulitan mendapatkan license dari Hollywood dan set-top box yang dibuat TiVo tidak sesuai dengan ekspektasi. Selamat datang di studi kasus CRM Netflix. Kita akan membahas strategi pelanggan yang membuat Netflix menjadi pemimpin industri streaming. Netflix menggunakan model bisnis berbasis langganan bulanan dengan keunggulan utama personalisasi konten yang digerakkan oleh AI. Namun, Netflix menghadapi tantangan seperti overpersonalisasi, masalah privasi data, biaya teknologi tinggi, persaingan harga, dan keterbatasan konten regional. Strategi CRM Netflix meliputi personalisasi AI, segmentasi pelanggan lanjut, pengujian AB terus-menerus, dan analisis prediktif. Contoh penerapan termasuk rekomendasi film berdasarkan perilaku, thumbnail personalisasi, pengingat email, dan sistem anti-churn. Keunggulan strategi ini meningkatkan kepuasan, retensi, dan loyalitas pelanggan dengan pengalaman pengguna yang sederhana dan data-driven. Rekomendasi peningkatan termasuk sistem hybrid AI dan kurasi manusia, program loyalitas Netflix Rewards, dan peningkatan transparansi data. Kesimpulannya, keberhasilan CRM Netflix bergantung pada pengelolaan data dan AI dengan kebutuhan inovasi berkelanjutan dan keseimbangan teknologi dengan sentuhan manusia.